Aku mau jadi presiden, bisa nggak sih? Bisa sayang. Kata teman-teman, perempuan nggak bisa jadi pemimpin. Enggak kok sayang, ada juga pemimpin perempuan yang sukses. Beneran, Bu? Iya, ada Laksamana Malahayati. Malahayati memimpin 2000 pasukan Inong Bale, berperang melawan kapal-kapal dan benteng-benteng Belanda. Dia juga berhasil membunuh Cornelis de Houtman dalam pertempuran 1 lawan 1 di geladak kapal. Wah, keren, Bu. Siapa lagi, Bu? Ada lagi, namanya Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat adalah seorang bupati Jepara. Keren kan? Ratu Kalinyamat 2 kali mengirim pasukannya menyerang Portugis di Malaka. Walaupun kalah, Ratu Kalinyamat membuktikan bahwa ia perempuan berani dan pantang menyerah. Lalu siapa lagi, Bu? Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri perempuan pertama di Indonesia. Berkat diplomasi Bu Retno, bantuan bisa masuk ke suku Rohingya Myanmar. Padahal sebelumnya bantuan sangat tertutup. Di masanya juga Indonesia berhasil terpilih menjadi Dewan Keamanan PBB. Salah satu tujuannya untuk membantu Palestina memperjuangkan kemerdekaannya. Selain mereka, masih banyak juga kok perempuan Indonesia yang jadi pemimpin. Tuh kan, mereka aja bisa, kamu harus bisa dong. Loh, malah tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kesehatan sehingga kita dapat hadir pada pagi hari ini. Tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para peserta matsama yang saya banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat hadir dalam kegiatan matsama masa ta'aruf siswa MTS Negeri 1 Mataram pada tahun 2020. Untuk materi pada pagi hari ini adalah tentang kesetaraan. Saya selaku moderator pada pagi hari ini akan memperkenalkan narasumber kami. Beliau adalah Bapak Haji Muhammad Lutfi Tarodi, salah seorang pengajar di MTS Negeri 1 Mataram dan aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan. Beliau lulusan Mekah dan menempuh S2 di UIN Mataram. Baiklah, mari kita langsung saja mempersilahkan beliau untuk menyampaikan materi tentang kesetaraan. Kepada Bapak Haji Lutfi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Moderator yang saya hormati dan anak-anak sekalian, peserta matsama calon siswa atau peserta didik baru di MTSN 1 Mataram, yang mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam kesehatan, dan mudah-mudahan tetap semangat di dalam melaksanakan kegiatan matsama ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan
syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak memujinya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas banyak sekali nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat umur, dan salah satunya nikmat alhamdulillah anak-anakku sekalian bisa menjadi calon peserta didik di MTSN 1 Mataram. Dan salawat serta salam kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalul makhluqat wa afdalul anbiya, makhluk yang sangat utama dan nabi yang paling utama. Beliau adalah suri tauladan kita, penuah kita yang harus kita ikuti akhlaknya sepanjang zaman. Anak-anak sekalian, peserta didik, calon peserta didik MTSN 1 Mataram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, materi kita pada pagi hari ini berkaitan dengan masalah kesetaraan. Tetapi sebelum kita masuk ke materi, kami sangat mengharapkan anak-anak sekalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan, kalau keluar rumah memakai masker dan atur jarak dengan sahabat dan kerabat, sehingga mudah-mudahan anak-anak sekalian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala tetap dalam keadaan sehat wal afiat. Anak sekalian peserta matsama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwasanya negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia ini kaya dengan keberagaman. Negara kita kaya dengan bahasa. Negara kita kaya dengan suku. Negara kita kaya dengan adat istiadat. Dan ada beberapa agama yang diakui di negara kita. Nah, kalau kita sebagai warga negara tidak bisa mensikapi keberagaman, maka yang terjadi adalah kita akan sering bully dengan keberagaman itu. Kita akan sering hina dengan keberagaman itu. Kita akan sering caci dengan keberagaman itu. Ada yang kulitnya putih mencaci yang kulitnya hitam. Ada yang kulitnya hitam menghina yang kulitnya putih. Ada yang suku ini menghina suku yang itu. Ada adatnya yang ini menghina adatnya itu. Kalau keberagaman tidak disikapi dengan baik, maka yang terjadi adalah saling hina dan tidak ada ketenangan setelah kita hidup berbangsa dan bernegara. Nah, oleh karena itulah anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menyikapi keberagaman itu, maka harus kita memiliki ilmu yang bernama, harus kita memahami yang namanya kesetaraan. Kalau kesetaraan ini, memahami kesetaraan ini adalah kunci untuk kita bisa menyikapi keberagaman. Karena di dalam Islam yang namanya keberagaman itu, perbedaan itu sangat-sangat diperhatikan. Bahkan sebelum agama Islam ini disiarkan oleh baginda Rasulullah SAW, yang namanya diskriminasi, yang namanya keberagaman, perbedaan tidak diakui oleh masyarakat yang disebut dengan masyarakat jahiliyah sebelum Islam ini disebarkan atau disiarkan oleh Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang kaya menghina yang miskin, demikian juga yang lemah dibuat menjadi budak oleh yang kuat. Sukunya yang kuat menjajah suku yang lemah. Demikian juga hak-hak wanita tidak dihargai pada saat itu. Begitu lahir wanita, ditahu wanita, langsung ditanam hidup-hidup. Tidak dihargai sama sekali. Karena mereka tidak memegang prinsip yang namanya kesetaraan. Yang mereka pegang adalah keakuan.
ananiyah, aku yang paling kuat, aku yang paling kaya, golonganku yang paling hebat. Anggaplah jadi Tuhanku yang paling seperti itu. Sehingga kesetaraan itu tidak ada. Maka muncullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa risalah yang bernama Dinul Islam. Maka pada saat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membawa ajaran Dinul Islam, maka keberagaman, perbedaan itu dihargai oleh agama kita yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dulunya Buddha diangkat harkat dan martabatnya dengan agama kita ini. Yang perempuan yang dulu dihina, bahkan begitu lahir ditanam hidup-hidup, diangkat martabatnya oleh agama yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama kita, agama Islam. Oleh karena itulah saya ingatkan beserta didik maksama untuk tetap berpegang teguh dengan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memegang prinsip-prinsip akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selalu memegang prinsip menghargai perbedaan. Karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menghargai yang namanya perbedaan, sampai muncul namanya Piagam Madinah pada saat itu. Sehingga orang-orang yang non-muslim sekalipun pada saat itu yang berkuasa adalah umat Islam, mereka tidak diusir, tidak muncul namanya Piagam Madinah. Anak sekalian, peserta didik, calon peserta didik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa Islam itu sangat memperhatikan yang namanya kesetaraan? Pertama, Islam sangat memperhatikan persamaan. Apakah dia laki-laki atau perempuan, sama semua. Itulah sebabnya manusia ini kenapa dianggap sama, tidak berbeda. Karena mereka sama dalam statusnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama statusnya, tidak dibedakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk menyembah kepadaku. Jadi secara hakikat manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sama, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba. Makanya tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan, karena semuanya adalah sama sebagai hamba Allah, diwajibkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari segi persamaan, Islam ini tidak membedakan antara laki-laki maupun perempuan di segi sebagai khalifah. Laki-laki bisa menjadi pemimpin, ya. Perempuan pun bisa menjadi pemimpin. Contohnya di MTSN 1 Mataram, bukan laki-laki pada madrasahnya, tetapi perempuan. Artinya ini menunjukkan bahwasanya Islam itu sangat menghargai yang namanya kesetaraan. Kesetaraan dari sisi hak dan kewajiban. Lebih-lebih kalau kita merujuk ke dalam ayat Al-Quran di dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari dua jenis, laki-laki dan perempuan. Dan kami juga menciptakan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Apa tujuannya? Lita'arafu, agar kalian saling
kenal mengenal. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya yang paling bertakwa, sesungguhnya yang paling bertakwa, sesungguhnya yang paling dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kalian yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha mengetahui. Nah, jadi dari ayat ini anak-anak sekalian peserta matsama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas-jelas di dalam agama kita sangat yang menghargai yang namanya kesetaraan. Tidak dibedakan antara laki-laki maupun perempuan. Tidak dibedakan dari suku mana dia. Jangan baru kalian dari Thailand, gagah ganteng, lalu kalian olok dari negara lain. Tidak boleh. Kesetaraan itu harus kita junjung. Maka barang siapa yang tidak menghargai kesetaraan, tidak menghargai perbedaan, maka sungguh menunjukkan akhlak yang tercela, yang tidak dicintai dan tidak disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian, peserta didik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara lain tujuan diadakannya materi kesetaraan ini pada saat ada matsama agar kalian betul-betul memahami. Artinya sebelum kalian nanti masuk menjadi peserta didik tulen, anggaplah seperti itu di MTS 1 Mataram, kalian sudah paham bisa membawa akhlak keberagaman itu masuk ke lingkungan MTSN 1 Mataram. Karena ada ungkapan Arab yang mengatakan ta'addabu qabla an tata'allamu. Beradablah, berakhlaklah, milikilah akhlak yang mulia sebelum kalian belajar. Artinya di matsama ini kalian secara hakikat diajarkan untuk berakhlak, lebih-lebih memahami tentang masalah menghargai keberagaman di dalam perbedaan. Kenapa? Karena nanti pada saat kalian masuk sebagai siswa MTS 1 Mataram, pasti kalian akan bertemu dengan sahabat, dengan teman yang berbeda karakter, berbeda bahasa, berbeda adat istiadat, berbeda suku dan lain sebagainya. Nah, dengan memahami keberagaman atau perbedaan dan memahami kesetaraan, kita bisa menghargai kawan kita yang berbeda sehingga tidak ada saling bully, tidak ada saling hina. Kita bisa saling menghargai dan memahami satu dengan yang lainnya. Anak-anak sekalian, peserta matsama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apa bunyi hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa bunyinya? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada bentuk tubuhmu, tidak memandang kepada wajahmu, tidak memandang kepada kekuatan tubuhmu, dan tidak memandang kepada hartamu, tidak memandang kepada kekayaan yang kalian miliki, tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang kepada hati kalian, dan Allah Subhanahu wa taala juga memandang kepada amal perbuatan kalian. Jadi sebelum anak-anak sekalian masuk menjadi siswa MTSN 1 Mataram, perbaiki hati. Niatkan menjadi siswa di MTSN 1 Mataram karena Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang menuntut ilmu semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, niatnya hanya karena lillah, insyaallah tidak akan lelah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal malaikata tad'u ijtihadaha li talibil ilmi ridha bima yatlubu. Sesungguhnya para malaikat akan
menghamparkan sayapnya kepada para penuntut ilmu, jikalau penuntut ilmu itu ridha dengan apa yang dia tuntut. Nah, oleh karena itulah Pak Guru ingatkan kepada peserta didik, calon peserta didik yang sekarang digodok pada kegiatan maksama ini untuk betul-betul menjaga hati, memperbaiki hati, kemudian nanti setelah masuk sebagai siswa MTSN 1 Mataram, insya Allah kalau hati kita sudah bersih, insya Allah akhlak kita pun akan baik. Karena akhlak yang baik itu akan tercermin pada hati yang baik. Tetapi kalau hati kita jelek, hati kita tidak perbaiki, tujuan kita jadi siswa di MTSN 1 Mataram tidak benar, maka pada saat kita menjadi siswa di MTSN 1 Mataram pun tidak sesuai dengan yang dihajatkan. Jadi anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya dari sisi agama, terutama agama kita itu agama Islam, sangat menghargai yang namanya keberagaman dan sangat menghargai yang namanya kesetaraan. Walau nanti kalian bertemu dengan teman-teman yang berbeda, jadi mari kita saling menghargai satu dengan yang lain. Lebih-lebih anak-anakku sekalian, dari sisi negara juga, negara kita juga memperhatikan yang namanya keberagaman, memperhatikan yang namanya kesetaraan, di mana pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Jadi dari sisi agama sangat memperhatikan kesetaraan, demikian juga dari sisi negara, Undang-Undang Dasar kita 1945 juga sangat memperhatikan yang namanya menjunjung kebersamaan hak sebagai warga negara di Republik Indonesia yang tercinta ini. Kemudian apa sih indikator daripada kesetaraan itu? Nah, apa indikator keberhasilan daripada kesetaraan itu? Minimal ada tiga, ya, ada tiga komponen daripada indikator keberhasilan daripada kesetaraan. Yang pertama adalah adanya persamaan derajat, dilihat dari segi agama, suku, ras, gender atau jenis kelamin dan golongan. Artinya tidak ada kita membedakan agama apa dia. Artinya kita sekalipun berbeda agama dengan teman kita misalnya, kita harus hargai agama mereka. Karena dalam agama kita mengajarkan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku adalah agamamu. Dan ini adalah konsep keberagaman yang sangat hebat yang diajarkan oleh agama kita dan ditunjukkan akhlak itu oleh Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Indikator yang kedua dari kesetaraan itu adalah adanya persamaan hak dari segi pendidikan, pekerjaan dan kehidupan yang lain. Ini ada. Jika itu ada kita lihat indikator semacam ini, maka itu menunjukkan bahwasanya kesetaraan itu sudah diwujudkan. Kemudian indikator yang ketiga adalah adanya persamaan kewajiban baik sebagai hamba Tuhan atau sebagai individu atau sebagai anggota masyarakat. Nah, jika ketiga indikator ini sudah mampu kita lihat, misalnya di tengah-tengah masyarakat kita, mampu kita lihat kita sebagai warga negara, maka itu menunjukkan bahwasanya keberhasilan daripada kesetaraan itu sudah terwujud di lingkungan kita dalam skop yang terkecil, lebih-lebih dalam skop yang lebih besar lagi.
Mungkin itu saja mungkin anak-anak sekalian. Dulu mudah-mudahan anak sekalian bisa mencerna berkaitan materi kita pada pagi hari ini tentang kesetaraan, dan mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa mengamalkannya. Sebagaimana sebuah lagu mengatakan, hormati gurumu, sayang di teman, itulah tandanya kau murid budiman. Nah, itu menunjukkan kalau kita sudah hormat kepada guru, kita sayang kepada teman kita, maka itu menunjukkan kesetaraan. Itu sudah kita wujudkan dalam lingkungan kita masing-masing. Lebih-lebih nanti pada saat anak-anak sekalian berada di lingkungan MTSN 1 Mataram. Baik Bapak, tadi Bapak sudah menjelaskan tentang materi kesetaraan secara umum. Bagaimana wujud kesetaraan di MTSN 1 Mataram menurut Bapak? Baik, terima kasih, pertanyaan yang bagus dari moderator. Ya, memang kalau kita melihat tadi sudah saya sampaikan, kesetaraan menurut agama maupun kesetaraan yang sudah ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu sebenarnya bisa diterapkan dalam lingkungan kita sehari-hari, baik lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat kita, lebih-lebih di lingkungan khusus kita di MTSN 1 Mataram. Tapi sebelum saya masuk ke pertanyaan moderator tadi, terutama di lingkungan keluarga kita pun itu masih sangat, di sana bisa diterapkan nilai-nilai kesetaraan. Karena bisa jadi di satu keluarga itu pasti berbeda-beda, berbeda hobinya, berbeda keinginannya. Bapak bisa jadi berbeda hobinya dengan ibu, ibu berbeda hobinya dengan anak, kakak berbeda hobinya dengan adik. Nah, kalau kesetaraan itu tidak ditanamkan, tidak diterapkan di dalam lingkungan keluarga, maka hobi masing-masing yang beragam itu berbeda itu bisa menjadi sesuatu keributan. Misalnya hobi anak nonton dakwah, bapaknya hobinya nonton sinetron, TV-nya cuma satu dan jadwalnya sama. Nah, kalau tidak disatukan keberagaman itu, maka otomatis antara anak dengan bapak saling pegang remote, saling ganti apa istilahnya, channel kan. Nah ini, nah lebih-lebih di MTSN 1 Mataram saya mengkaji ya minimal wujud kesetaraan di lingkungan madrasah kita di MTSN 1 Mataram minimal ada 3. Mungkin masih banyak lagi kalau kita mengadakan penelitian setara banyak. Tapi minimal ada 3 temuan. Ya, yang pertama adalah kesetaraan dalam memperoleh pelayanan pendidikan. Contohnya kemarin pada saat ada PPDB, nah itu tidak kita bedakan status anaknya bagaimana, tidak ditanyakan oleh panitia apakah anak itu miskin atau kaya, siapa orang tuanya. Semuanya punya hak yang sama untuk masuk menjadi calon peserta didik di MTSN 1 Mataram. Tidak lalu panitia turun tangan, ada yang mendaftar langsung turun tangan ke rumahnya, oh ini kaya atau tidak. Tetapi semua diterima, tapi nanti yang menentukan lulusnya anak adalah hasil daripada tesnya. Kemudian dari segi bimbingan konseling, semua anak mempunyai hak yang sama untuk dibimbing. Jika anak itu mempunyai suatu permasalahan, baik permasalahan secara pribadi, permasalahan di keluarga, permasalahan dengan temannya, semuanya mempunyai hak yang sama untuk dibimbing agar mereka bisa menemukan solusi daripada permasalahannya tanpa melihat dari status mana anak itu berada. Selama dia adalah peserta didik atau siswa atau siswi di MTSN 1 Mataram, maka punya hak yang sama di dalam pembimbingan. Kemudian dari segi ekstrakurikuler, anak tidak dibatasi harus dia memilih ekstrakurikuler yang mana. Misalnya ada anak dia hobinya di karate, lalu gurunya mengarahkan dia ke sepak bola misalnya, itu menunjukkan gurunya yang tidak menghargai keberagaman, tidak memahami yang namanya kesetaraan. Jadi anak-anak kita di MTS 1 Mataram
mempunyai hak untuk memilih ekstrakurikuler mana yang mereka pilih sesuai bakat dan minatnya. Tetapi di MTS 1 Mataram minimal ada 2 ekstrakurikuler yang harus mereka ikuti di maksimal 2. Ini yang pertama, kesetaraan dari segi memperoleh pelayanan pendidikan di MTSN 1 Mataram. Yang kedua, kesetaraan dalam memanfaatkan fasilitas MTSN 1 Mataram. Artinya di MTSN 1 Mataram bisa dikatakan lengkap fasilitas kita. Ada perpustakaan, ada musola yang alhamdulillah sekarang sangat besar, bisa menampung seluruh siswa dan siswi MTSN 1 Mataram. Ada sarana olahraga, ada laboratorium dan lain sebagainya. Dan semua anak-anak sekalian nanti kalau sudah menjadi siswi MTSN 1 Mataram mempunyai hak yang sama di dalam memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh Madrasah Negeri 1 Mataram. Tetapi anak-anak sekalian, misalnya khususnya di musola, kami mengharapkan anak-anak sekalian, intinya jika menggunakan fasilitas musola, kami sangat mengharapkan anak-anak sekalian untuk berwudu, menjaga akhlak yang mulia pada saat berada di musola, lebih-lebih pada saat kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang membutuhkan musola. Ini yang kedua, yaitu kesetaraan dalam memanfaatkan fasilitas di MTSN 1 Mataram. Yang ketiga adalah kesetaraan dalam penerapan tata tertib madrasah. Nah, ini tidak dibedakan anak siapakah dia. Nah, tujuan daripada penerapan tata tertib ini adalah agar anak-anak kita mempunyai kedisiplinan, mempunyai tahu hak dan kewajibannya pada saat mereka berada di MTSN 1 Mataram. Yang salah, yang dikatakan enggaklah yang melanggar peraturan tata tertib, kena poin dia, ya. Tanpa baru dia anaknya bos, terus melanggar peraturan, oh ini anaknya bos ini, jangan. Kita poin, tetap siapapun dia harus mematuhi aturan daripada tata tertib Madrasah MTSN 1 Mataram. Jadi ini saja 3 poin yang saya anggap bersesuaian dengan materi kita berkaitan dengan kesetaraan kita di MTS Mataram. Terima kasih Bapak, jawaban yang sangat baik. Terima kasih Bapak Haji Lutfi Tarodi atas materinya. Baiklah, itu tadi materi tentang kesetaraan yang kita dapat wujudkan di madrasah kita MTS Negeri 1 Mataram. Semoga para peserta didik dapat mengambil manfaat dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Haji Lutfi. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.